Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Pernah nggak sih kalian perhatiin kelakuan aneh teman berbulu kita yang satu ini? Hari ini kita bakal ngelakuin investigasi ala dokumenter modern buat ngungkapin satu misteri terbesar. Kenapa kucing seneng banget ngejatuhin barang dari atas meja? Serius deh, ini bukan cuma keisengan biasa loh. Di balik wajah super lucu dan sok polos itu, ternyata ada pikiran predator yang kompleks banget dan penuh rasa penasaran. Penasaran kan? Yuk kita bedah tuntas. Coba deh bayangin tempat kejadian perkaranya. Pastinya kalian udah nggak asing lagi kan sama momen ini. Kucing kalian lagi duduk anteng di pinggir meja, natap mata kalian tajam langat tanpa kedip, terus pelan-pelan kaki kecilnya mulai dorong gelas kaca kesayangan kalian, sampai akhirnya prang, jatuh berantakan ke lantai. Pertanyaannya, apa mereka beneran punya niat jahat sama barang-barang kita? Atau ada alasan biologis yang jauh lebih dalam dari sekedar kucing nakal? Nah, mari kita pecahkan kasus ini bareng-bareng. Oke, kita masuk ke fase pertama dari investigasi kita. Anggap aja ini profil sang tersangka, alias misteri di balik si kucing usil. Nah, hal pertama yang harus banget kita lakuin adalah buang jauh-jauh pikiran kalau kucing itu cuma iseng atau emang hobi ngerusak. Faktanya, mereka tuh sama sekali nggak ngerti konsep barang berharga atau barang pecah belah kesayangan kalian. Cara kita dan mereka melihat dunia itu beda banget teman-teman. Buat kita manusia, lihat barang dijatuhin itu bikin frustrasi kan? Bikin berantakan. Tapi coba kita posisikan diri dari sudut pandang si kucing. Apa yang kita sebut sebagai kekacauan, buat mereka itu sebenarnya adalah sebuah eksperimen fisika. Ya, mereka ini kan predator yang udah berevolusi jutaan tahun. Kucing itu secara genetik terprogram buat ngetes objek di sekitarnya. Jadi nyenggol barang di tepi meja itu adalah cara logis mereka nanya ke diri sendiri, benda mati ini sebenarnya hidup nggak ya? Kalau aku dorong dia bakal lari nggak ya? Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal periksa senjata utama mereka. Yup, rahasia tersembunyi di balik telapak kaki kucing. Kalian harus tahu, anatomi telapak kaki kucing itu beneran nggak main-main. Kalau mau diibaratkan pakai teknologi sekarang, kaki mereka itu mirip banget sama layar sentuh super canggih yang dipenuhi ribuan sensor mikro. Bantalan kaki, atau yang sering kita sebut toe beans ini, ternyata multifungsi banget. Nggak cuma jadi peredam kejut tingkat dewa biar mereka bisa mendarat tanpa suara ala ninja, bantalan ini juga punya kelenjar keringat buat ngatur suhu tubuh mereka. Dan ini nih yang paling epik, mereka punya kelenjar aroma di situ. Jadi tiap kali si meong nyentuh, nepuk, atau dorong pulpen kalian sampai jatuh, mereka nggak cuma lagi main-main, mereka tuh lagi ninggalin semacam sidik jari kimiawi alias feromon yang pada dasarnya bilang, perhatian semuanya, barang ini sekarang resmi jadi milikku. Tunggu, keajaibannya nggak berhenti sampai di situ. Coba kita masuk sedikit ke biologinya. Di telapak kaki mereka itu, ada reseptor saraf super sensitif yang namanya corpuscle pacinian dan corpuscle Meissner. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya gini, saat kucing kalian nyentuh sebuah benda di atas meja, reseptor-reseptor ini langsung kerja ngebut, ngumpulin data yang luar biasa detail. Mereka bisa langsung ngalkulasi perkiraan berat benda itu, ngerasain detail teksturnya, sampai ngedeteksi getaran paling mikro buat ngecek seberapa stabil benda tersebut. Gila kan? Jadi secara harfiah nih, mereka bukan sekedar nyentuh barang. Mereka itu lagi ngunduh data fisik dari benda itu, persis kayak mesin scanner berteknologi tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, motif utamanya. Mari kita kenalan lebih jauh dengan sang ilmuwan fisika berkaki 4 ini. Setelah tahu betapa canggihnya senjata mereka, kalian mungkin mulai sadar nih kalau tersangka kita yang gemesin ini sebenarnya adalah ilmuwan fisika yang lagi sibuk eksperimen tiap hari. Kuncinya ada di dua hal, konsep kausalitas dan gravitasi. Ada satu studi yang brilian banget dari Universitas Kyoto oleh ilmuwan Saho Takagi yang ngebuktiin kalau kucing itu benar-benar paham hubungan sebab akibat. Di studi itu, kucing terbukti bisa nebak ada benda apa di dalam kotak cuma dari dengerin suara kotak pas dikocok. Cerdas kan? Makanya waktu mereka sengaja ngedorong barang dari ujung meja tinggi, mereka tuh lagi ngeverifikasi hukum fisika alam semesta. Mereka kayak lagi mikir, kalau benda ini aku kasih gaya dorong, dia bakal jatuh dan bikin suara berisik nggak ya di bawah sana? Mereka belajar kalau aksi yang mereka lakuin memicu gravitasi dan suara. Dan buat otak mereka, informasi ini tuh ibarat umpan balik kognitif yang memuaskan banget. Nah, fenomena ini nyambung banget sama konsep psikologi yang namanya ketetapan objek. Kalau kita telusuri perkembangan otak anak kucing, waktu baru lahir tuh mereka cuma ngandelin refleks aja. Terus pas umur 1-3 bulan, mereka mulai bisa ngelacak pergerakan benda pakai mata.
Nah, puncaknya di usia 8-12 bulan, mereka akhirnya paham secara penuh soal sebab akibat dalam ruang. Ngejatuhin barang secara sengaja itu sebenarnya cara jenius mereka buat memetakan lingkungan 3 dimensi di sekitar mereka. Dengan ngelempar barang ke lantai dan ngelihat barang itu hilang dari pandangan, mereka tuh lagi mengkonfirmasi, oh ternyata benda ini masih tetap eksis loh di dunia ini, walaupun aku udah nggak bisa lihat lagi dari atas sini. Lanjut ke bagian keempat dari pembahasan kita, insting dan atensi. Kita bakal bongkar dorongan berburu dan kebiasaan caper mereka. Ternyata ya, rasa penasaran soal fisika aja nggak cukup utuh buat ngejelasin kasus harian ini. Karena sejenius apapun kucing kalian memanipulasi gravitasi, rumah kitalah yang jadi panggung eksperimennya. Dan tebak apa? Respons kitalah yang sering jadi pemicu utamanya. Dalam dunia kucing, ada 4 langkah eksak waktu mereka ngikutin insting berburunya. Pertama, eksplorasi visual. Mereka nyari benda yang kelihatan mencurigakan. Kedua, kontak taktil awal. Mereka sentuh-sentuh pelan buat ngecek ada nggaknya tanda-tanda kehidupan. Ketiga, perpindahan kinetik, alias ngasih dorongan maut. Dan keempat, observasi hasil. Jadi, pas kalian lihat kucing kalian ngendap-ngendap mau nyerang kunci mobil atau remote di meja, di kepala mereka, benda mati itu adalah tikus yang lagi diam. Urutan insting murni ini udah mendarah daging, sama sekali nggak bisa dimatiin, apalagi kalau mereka lagi kurang stimulasi yang menantang di rumah. Tapi, ini dia bagian yang paling ironis sekaligus bikin ketawa, pengkondisian operan. Fakta psikologisnya adalah, buat seekor kucing, perhatian sekecil apapun dari kalian, walaupun itu berupa omelan atau kalian marah-marah, itu dihitung sebagai hadiah. Tanpa disadari, kita-kita inilah yang secara nggak sengaja ngelatih kucing kita buat terus ngejatuhin barang. Coba deh, begitu dengar suara gelas jatuh, perang. Kita kan refleks langsung bangun, lari nyamperin, terus netap mereka. Nah, otak mereka ngebaca itu sebagai, aha, dorong barang ke lantai sama dengan memanggil manusia kepadaku. Buat mereka, ngejatuhin barang itu nggak lebih dari sekedar mencet tombol bel otomatis buat manggil pelayannya. Iya, pelayannya itu ya kita. Di luar masalah insting dan kebiasaan, ternyata komponen genetika turun-temurun juga punya andil yang super kuat. Sebuah studi komprehensif dari Universitas Helsinki ngebongkar kalau perilaku manipulatif ini sangat bisa diwariskan secara genetik. Data ngebuktiin kalau ras kucing yang punya kapasitas energi melimpah kayak Bengal atau Abyssinian, secara biologis emang udah diprogram keras buat jauh lebih aktif dan suka ngoprek barang di sekitarnya. Kebalikannya, ras kayak Persian atau Ragdoll terbukti lebih pasif dan jarang banget secara sengaja iseng ngejatuhin barang. Jadi, kalau kucing Bengal peliharaan kalian di rumah kerjanya ngerombak tatanan pajangan kalian tiap hari, nggak usah buru-buru marah. Dorongan destruktif yang kelihatan itu emang udah tertulis nyata di dalam untaian DNA mereka. Akhirnya kita sampai di bagian kelima sekaligus penutup investigasi kita. Kasus ditutup. Waktunya ngebahas solusi ampuh menghadapi ilmuwan berbulu ini. Secara teknis, kasusnya udah berhasil kita pecahkan ya. Tapi pertanyaan paling pentingnya sekarang adalah, solusi praktisnya gimana sih? Gimana caranya biar kita bisa hidup rukun berdampingan tanpa harus selalu rajin ngepel pecahan piring setiap sore? Tenang, ada 4 strategi mitigasi konkret berbasis sains yang bisa langsung kalian praktekkan. Pertama, cobain strategi pengabaian. Kalau si kucing mulai curi-curi pandang dan nyenggol barang buat caper, palingkan muka kalian, tinggalin ruangannya. Kita harus langsung putus siklus hadiah perhatian negatif tadi. Kedua, pakai mainan teka-teki makanan waktu jam makan. Ini bagus banget buat muasin rasa penasaran mereka, sekaligus bikin capek mikir. Ketiga, sediain ruang vertikal kayak struktur panjatan atau rak khusus kucing, biar mereka punya pos pengintaian sendiri dan gak perlu ngejajah rak buku kalian. Dan keempat, rajin gonta-ganti mainan interaktif mereka. Percaya deh, menghukum atau membentak kucing itu beneran sia-sia. Kunci utamanya cuma satu. Kalian harus menyediakan fasilitas pelampiasan energi dan insting berburu yang jauh lebih menantang sekaligus aman buat si isi rumah. Sebagai rangkuman akhir dari analisis mendalam kita hari ini, saya pengen ngajak kalian merenungkan satu kutipan penting ini. Kucing pada dasarnya tidak sedang merusak secara sengaja. Mereka hanya menggunakan hukum fisika sebagai bahasa komunikasi untuk bernegosiasi dengan lingkungan rumah yang didominasi oleh tata letak manusia. Luar biasa kan? Mulai sekarang, tiap kali kalian lihat mereka beraksi, gantilah rasa kesal kalian dengan rasa takjub. Ingat-ingat lagi kalau teman kecil berbulu yang suka tidur anteng di pangkuan kalian, itu adalah sesosok makhluk dengan anatomi serta kecerdasan kognitif yang memukau. Mereka cuma lagi berusaha jadi kucing seutuhnya, makhluk yang gak pernah lelah berinteraksi dan mempelajari dunianya.
Nah, setelah kalian paham sama motif ilmiah di balik tingkah para pelaku eksperimen tanpa izin ini, saya punya satu pertanyaan terakhir buat kalian semua. Kira-kira apa sih barang paling aneh atau bahkan paling mahal yang pernah dikorbankan sama kucing kalian dengan menjatuhkannya demi kepentingan sains fisika mereka? Jangan simpan sendiri ceritanya ya, kita pengen banget tahu. Langsung aja bagikan cerita kronologis tempat kejadian perkara kalian di kolom komentar. Yuk kita ramaikan diskusinya dan lihat siapa nih yang punya cerita kucing paling usil. Terima kasih banyak udah menemani investigasi saya hari ini. Teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa di penjelasan seru berikutnya.